Akan tetapi orang yang benar mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa, sehingga dia memerlukan keselamatan dari Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat minggu kita pada satu hari ini, 16 Mei 2021, kiranya memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita seluruhnya. Terlebih kepada kita seluruh hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan besok hari Minggu tanggal 16 Mei, kiranya diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Dan juga buat seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu, kiranya diberikan damai sejahtera dan sukacita. Mungkin pada saat ini masih banyak gereja ataupun gereja yang tidak bisa mengikuti ibadah seperti biasa secara online ataupun virtual, di rumah ataupun dimanapun itu. Kiranya tetap semangat, tetap berdoa, kiranya negara kita bisa cepat pulih dari situasi COVID-19, diberikan kekuatan buat seluruh jajaran pemerintah dan juga pemerintah pusat. Akan tetapi sebelum kita memulai ataupun mendengarkan firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di minggu kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu refleksi kehidupan melalui nas kita pada saat ini. Kita bisa menilai apakah kita merupakan orang yang benar, apakah orang yang menuruti jalan-jalan orang fasik. Tanpa sengaja saya mengali-ngalikan sudah berapa lama saya hidup hingga pada saat ini 16 Mei 2021. Saya kalikan 1 tahun 365 hari dikali 36 tahun, saya sudah hidup sebanyak 13.179 hari di dunia ini. Saya berpikir, apakah saya merupakan orang yang sudah melakukan ataupun bagian dari orang yang benar tersebut, atau saya adalah merupakan bagian dari orang fasik tersebut, ya, yang selalu dan selalu melanggar ataupun melawan ketetapan dari Allah. Bapak Ibu mungkin bisa juga mengalihkan. Kita bisa mengetahui sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini, dikali 365 hari. Sudah berapa harikah kita hidup di dunia?
Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Dia selalu baik, karena Dia selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, karena Dia selalu menuntun dan memberikan berkat-Nya kepada kita sebagai orang Kristen. Karena melalui minggu kita pada saat ini, yaitu kebahagiaan. Bahagia adalah merupakan rentetan ataupun bagian dari kehidupan kita, aktivitas kita. Bagaimana kita? Apakah kita sudah bahagia dengan pekerjaan kita? Apakah kita sudah bahagia dengan profesi kita? Apakah kita sudah bahagia memiliki Tuhan yang seperti Yesus Kristus? Kesempurnaan tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Akan tetapi, orang yang berbahagia otomatis merasakan kesempurnaan tersebut. Saudara-saudari, yang ingin dikatakan dari kata bijak tersebut adalah bahwa kita adalah merupakan orang-orang yang terlebih dahulu berbahagia oleh karena kesempurnaan dari Tuhan Allah kita. Kita kemarin memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Otomatis kita adalah merupakan orang-orang yang percaya tersebut, yang disediakan tempat bagi mereka yang tetap teguh dalam imannya dan percaya sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nas kita pada saat ini disandingkan dengan nama minggu kita, yaitu Minggu Eksaudi. Saitangioma suaraku, ale Jehovah. Dengarkanlah seruanku, ya Tuhanku, adalah merupakan rangkaian dari doa. Ketika kita berdoa, kita pasti akan berseru, kita akan memanggil nama Tuhan, dan kita memohon agar Tuhan Allah memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini ditujukan kepada orang yang baik dan orang yang fasik. Kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bagian dari orang percaya tersebut? Kita memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan orang yang berdosa? Ini pertanyaan pertama yang muncul dan yang harus kita perdengarkan. Seberapa jauh kita memahami bahwa jalan yang kita jalani, yang kita lewati adalah merupakan jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, orang benar dan orang fasik adalah sama-sama orang berdosa. Itu harus kita ketahui. Sama-sama orang yang berdosa. Namun, orang yang benar mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa. Itu. Ya. Orang benar dan orang fasik adalah merupakan orang-orang yang berdosa. Akan tetapi, orang yang benar mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa, sehingga dia memerlukan keselamatan dari Tuhan. Dia memerlukan pertolongan. Dia membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Akan tetapi orang fasik, dia sering sekali mengandalkan dirinya. Dia sering sekali mengandalkan pikirannya. Dia sering sekali mengandalkan pengetahuan dan kepintarannya. Bahkan dia mengandalkan dirinya untuk mengenal seberapa banyak berkat, seberapa jauh Allah dekat dengan dirinya. Itulah perbedaannya. Dia merasa bahwa
dirinya dapat menyelamatkan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan orang benar. Saudara-saudari, tadi sudah saya terangkan dalam pengantar nas kita pada saat ini. Apakah kita merupakan orang yang benar tersebut? Apakah kita merupakan dari rangkaian orang-orang yang benar tersebut? Itu sebabnya dikatakan jangan lakukan yang baik, akan tetapi lakukanlah yang benar. Baik belum tentu benar, akan tetapi benar sudah pasti baik. Saudara-saudari yang terkasih, orang fasik adalah merupakan yang pintar. Ini biasanya sering sekali menilai, ini sering sekali mencemooh, ini sering sekali menyombongkan diri, ini sering sekali meninggikan hatinya, ini sering sekali dipenuhi dengan dengki dan iri hati, ini sering sekali dipenuhi dengan perasaan ataupun ketidakpedulian terhadap sesama. Orang fasik adalah merupakan bertindak sesuka hatinya. Dia merasa yang dia lakukan adalah yang benar. Dia tidak memerlukan masukan, dia tidak memerlukan peringatan, ataupun dia merasa bahwa yang dia lakukan itu harus diikutkan oleh orang-orang lain. Ya. Dan bahkan yang lebih parahnya, dia melanggar ketetapan Allah. Apa itu? Hukum Taurat. Karena nas kita tadi berbicara tentang hukum Taurat dan kita merenungkan siang dan malam. Itu tadi melalui nas kita pada saat ini berbicara tentang hukum Taurat, merenungkan siang dan malam. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah merupakan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu. Inilah jalan-jalan ciri-ciri orang fasik. Ya. Dia menyebut nama Tuhan berdasarkan kesombongannya. Dia memanggil nama Tuhan, akan tetapi dia mencela. Dia memanggil nama Tuhan dengan tinggi hati. Dia melihat saudaranya penuh dengan iri hati dan dengki dan yang lain-lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, Minggu Eksaudi, adalah merupakan rangkaian ataupun bagian yang tidak terlepaskan dari rogate ataupun berdoa. Untuk itu, marilah kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, jauhkanlah jalan-jalan orang fasik dan lakukanlah kebenaran tersebut. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebenaran tersebut. Mintalah kepada Tuhan Allah kita, maka kita akan dikuatkan untuk melakukan semuanya tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah bersukacita mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang benar, menjauhkan jalan-jalan orang fasik. Kuatkan kami, berikan kami kesehatan, kepintaran yang sekolah dan kerendahan hati, yang mencari pekerjaan yang bekerja Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.